Oke, teman-teman, selamat pagi. Ini adalah Chatterbox untuk menggantikan yang kemarin. Jadi ini Chatterbox pagi edisi hari ini Sabtu 18 Oktober 2025. Ya, di belakang saya tuh ada spanduk acara ngajinya Om Bagus pagi nanti jam 9 mulainya. Jadi teman-teman kalau ada waktu datang aja. Jadi teman-teman di Chatterbox pagi ini ya saya pengen banyak nge-share aja kenapa kemarin saya nggak bikin video dan seterusnya. Jadi kemarin saya nggak bikin video karena capek banget ya. Karena kemarin saya alhamdulillah puji Tuhan ya, kemarin dapat kerjaan ngajar bahasa Inggris, tapi sebagai substitute teacher, sebagai guru cadangan di sana jauh di Penabur Sentul, di Penabur Bogor. Ada cerita menarik tapi nanti saya kasih ya. Di Penabur Sentul alhamdulillah bisa, karena saya akalin berangkatnya jam berapa. Saya kemarin berangkat dari rumah itu jam 3 lewat teman-teman, jam 3 seperapatan. Dekat-dekat dekat-dekat jam setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi saya nggak langsung ke Terminal Blok M, saya ke Masjid Fatahelan dulu, sholat subuh terus baru berangkat gitu. Berangkat jam 5 lah, dapat bus angkatan pagi ya. Yang pertama banget di jalur 5 blok Terminal Blok M angkatan pagi kemarin yang berangkat itu ke Alam Sutra T31. Alam Sutra T31 tuh ke Pik 2. T31 ke Pik 2, kalau Alam Sutra tuh S61 gitu. Ke Pik 2 berangkat. Baru di belakangnya ke Bogor P11 gitu. Alhamdulillah dapat, langsung berangkat lancar kemarin. Alhamdulillah nggak ada macet-macet karena saya berangkatnya pagi banget ya, jam 5. Alhamdulillah masih belum macet tuh di kedua arah, mau yang ke arah Bogor ataupun yang ke arah Jakarta masih belum macet gitu. Kemarin sampai di titik terdekatnya Mall Belanova Sentul itu jam 6 sampai 1 jam perjalanan. Jam 6 terus sambung naik ojol, naik Gojek 15 menit. Jadi saya kemarin sampai itu jam 6.15 pagi waktu Indonesia Barat. Teman saya Flo atau Sari mengatakan 30 menit sebelum jam 7.45 lo harus temuin capseknya ya gitu. Namanya Bu Anita Panjaitan apa siapa gitu namanya, depannya namanya Anita, kepala SD Penabur Bogor ya. Dia bilang katanya sebelum jam 7.45 30 menit lo harus temuin dia. Tapi saya datang 1,5 jam sebelum 7.45. Hebat kan? 1,5 jam sebelum 7.45. Terus gua WA dia, jadi sejam sebelum 7.45 kok belum datang juga orangnya. Oh, kata keamanan, lo masuk aja, lo ngomong sama satpam, lo masuk aja gitu, lo masuk aja katanya gitu lo. Jadi ya pengalaman baru ya, saya sebagai seorang muslim
ngajar di sekolah Kristen. Dan ada cerita menarik, teman-teman. Cerita menariknya itu pas pulang. Pas pulang, saya ketemu ibu-ibu muslimah jilbab. Ya. Dan pas saya mau Jumatan di Masjid Andalusia atau Masjid Tazkiyah, ya, babang Gojeknya bingung katanya. Sampai nanya, "Bapak Muslim?" "Iya, saya Muslim dari lahir." Gitu. "Iya, saya Muslim, cuman saya kebetulan ditugasin ngajar di situ." Ya makanya saya bingung, kok penabur ke masjid gitu. Dan awalnya babang Gojeknya kan bawanya pelan, nyantai gitu kan. Saya bilang, "Kebut Pak, saya telat Jumatannya." Gitu. Tapi alhamdulillah masih dapat. Alhamdulillah masih dapat Jumatannya. Gitu. Nah, itu ada cerita menarik tuh. Babang Gojeknya katanya bingung. Saya bingung. Oh, penabur ke masjid gitu. Lah, saya Muslim dari lahir. Saya itu cuma ditugasin ngajar di situ. Saya Muslim kebetulan. Ngajar di situ. Coba imagine. Saya awalnya debar-debar loh ketika kenalan saya itu kasih tahu saya ngajar di mana, Penabur Sentul. Itu sekolah Kristen. Saya Muslim. Dan apalagi saya kebetulan berkesempatan gabung dengan itu namanya, kayak semacam doa pagi lah gitu. Semacam doa pagi, terus ada beberapa pembahasan tentang kegiatan di sana, dan salah satunya adalah ada satu event yang akan digelar di sana. Saya lupa namanya apa eventnya. Macam-macam nanti ada pagelaran di dalam eventnya. Saya lupa nama eventnya apa dan macam-macam acaranya apa. Saya agak lupa kemarin itu. Ya karena saya kan outsider, saya kan orang luar. Jadi nggak ada hak untuk saya untuk mengingat eventnya apa gitu. Karena saya kan hanya diminta ngajar substituting untuk guru yang memang udah dikontrak di situ. Namanya Chad Elbers, orang Kanada. Ya, orang Kanada. Dia lahir di Red Deer. Gitu. Tapi yang mengejutkan saya apa? Ada cerita menarik. Dia ada bahasa Mandarin. Tahu nggak? Guru bahasa Mandarinnya masih muda banget, coy. Kelahiran tahun 2000. Itu guru mitra katanya. Kelahiran tahun 2000, baru lulus 2023. Gila. Wah, ini menarik nih. Saya kan iseng tuh lihat profil para gurunya tuh. Iseng aja, masih pada muda-muda rupanya. Saya bilang, wah ini. Jadi teman-teman ya, kan capseknya nawarin, lo mau makan siang nggak? Lo makan siang dulu? Nggak. Gua langsung udah buru-buru tuh Jumatan. Gua sampai nanya ke babang Gojeknya, udah azan belum? Azan sekali apa 2 kali? 2 kali kan. Begitu saya sampai, azan cuma sekali. Dia Masjid Tazkiyah itu memang dia kayak Masjid Muhammadiyah. Azan Jumatnya cuma sekali doang gitu. Azan Jumatnya cuma sekali, langsung khotbah. Kalau Masjid NU kan sama kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah. Azan Jumatnya dia 2 kali. Ada azan Jumat yang pertama,
Dan ada azan Jumat yang kedua. Azan Jumat yang pertama tuh untuk ini, mengundang, menyeru kepada orang bahwa sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Sholat Jumat itu dimulai dari khotbah, teman-teman, bukan dari sholatnya. Anda salah kalau mengatakan skip khotbah Jumat, yang penting langsung ke sholatnya. Bodoh itu namanya. Justru sholat Jumat itu dimulai dari khotbah. Khotbah pertama. Khotbah 1. Kenapa? Sholat Jumat itu posisinya dia itu adalah untuk menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. 2 khotbah Jumat itu adalah untuk mengganti 2 rakaat pertama sholat zuhur. 2 rakaat sholat Jumat itu adalah untuk mengganti 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Niatnya bukan usolli sunnat jumu'ah, karena sholat Jumat bukan sholat sunnah, itu sholat wajib. Maka niatnya usolli fardol jumu'ah, rakaataini mustaqbil qiblah adaan lillahi ta'ala. Mau ditambah imaman atau makmuman boleh. Ya, tapi kalau saya tidak pernah pakai itu. Mau saya ngimam atau makmum nggak pernah. Langsung adaan lillahi ta'ala. Itu aja. Makanya salah kalau di korting atau disunat gitu loh. Dengan alasan, aduh Pak ngantuk Pak, saya dengar khotbah Jumaah atau macam-macam lah alasan. Nggak boleh begitu. Itu wajib teman-teman. Nggak boleh begitu. Itu bukan satu alasan yang bisa diterima loh. Ya. 2 khotbah Jumat itu untuk ganti 2 rakaat pertama sholat zuhur. Makanya rugi kalau mengkorting-korting kayak gitu. Ajaran siapa yang seperti itu? Karena kita banyak gak tahu. Udah gak tahu, gak nanya, gak belajar, dan malah sok tahu. Itu gak boleh teman-teman. Itu cerita menarik sih ya. Babang Gojeknya bingung. Katanya ini, saya muslim tapi saya ditugasin. Coba bayangin, imagine sampai tanya, are you Christian? Enggak, gue muslim. Pas gue mau pulang tuh, gue harus tahu, too bad I'm a Muslim. Gitu. Mungkin pada kaget, pada heboh kali. Saya bisa menyampaikan kayak gitu padahal saya muslim. Gitu. Kayak kan kemarin langsung saya tobat kan sore ya. Jadi benar-benar capek banget saya kemarin. Pulangnya tuh harusnya normalnya saya tuh asar udah sampai sini. Cuma karena kemarin di Pancorannya macet parah banget. Padahal sepanjang perjalanan dari Sentul sampai Cibubur tuh kan lancar jaya. Tapi begitu pas nyampe Pancoran macet parah banget. Padahal macet parah banget. Ya kalau Pancoran macet udah biasa sih. Karena orang pada mau keluar. Tapi ini macetnya parah, pakai banget. Sampai mau masuk ke tendean. Teman-teman, biasanya kan nggak tuh langsung bles lancar gitu kan. Macetnya paling cuma gara-gara ada penumpukan kendaraan di dekat stasiun LRT Pancoran. Tapi ini enggak, lanjut. Dan ternyata biang keladi macet parahnya itu adalah masih ada demo di depan kantor Transmedia. Gara-gara masalah yang kemarin itu, Trans 7 itu. Ya. Ya saya bilang, kemarin saya juga kaget tuh.
Ini ada Babe Yai Lutfi, imam besar FBR. Ada imam besar FBR kemarin ikut orasi. Jalanan macet, sampai-sampai bus TJ yang ke Ragunan sementara di stop dulu di Rawa Barat. Saya bilang, gila ini orang. Kan acaranya udah di stop sama KPI, ya kan? Pihak Trans 7-nya, Bu Ati, Pak Andi, semua udah minta maaf. Terus apa lagi? Gitu loh yang dimaukan, sampai kemarin itu bikin macet, bikin susah banyak orang yang mau pulang kerja. Akibatnya kan saya jadi sampai rumah itu jam berapa? Deket-deket jam 5 baru sampai. Dari yang biasanya pas azan asar udah sampai, ini malah jadi mau deket maghrib nyampenya. Gara-gara sengaja dibikin macet sama yang demo kemarin di Transmedia. Ya gedung Trans TV lah di tendean sana. Kalau saya bilang dalam arti, ya emang sengaja aja mereka mau bikin macet. Padahal udah di ini juga sengaja, saya bilang memang sengaja mereka itu. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Ya kerjaannya emang sengaja mau nyusahin orang. Gitu loh. Kenapa saya ngomong sekasar ini soal mereka? Kan sudah acaranya sudah di stop sama KPI. Trans 7-nya sudah minta maaf. Terus apa? Terus mau apa? Kurang apa lagi? Nah kalau misalkan KPI suruh cabut izin siar Trans 7. Lah orang yang biasa nonton Trans 7 itu mau nonton apa? Trans 7 itu punya segmentasi pasar sendiri. Gak bisa disamain, oh harus ikut maunya kita. Gak bisa. Setiap stasiun TV itu punya segmentasi pasar sendiri. Nantilah kita bahas ini, biar gak terlalu panjang. Kalau mau bahas ini panjang pembahasannya. Saya cuma, tapi saya kasih ringkas saja ya. Semua stasiun TV itu punya segmentasinya sendiri. Gak bisa mengikut maunya kita. Apalagi TV swasta, ya kan? Mereka bukan orientasinya untuk hal yang substantif. Mereka orientasinya untung, profit. Makanya kenapa banyak TV-TV yang kecil-kecil itu pada gulung tikar semua? Profitnya kurang, pemasukan iklannya kurang, pendapatannya kurang. Gitu. Iya, saya ngomong sekasar itu kenapa? Karena udah dipenuhi semua tuntutannya. Saya kalau kemarin turun orasi itu, saya akan ngatain mereka seperti itu. Gak ada kerjaan apa, bubar aja, pulang. Kasihan orang pada mau susah pulang kerja gitu. Jaga martabat pesantren sama martabat kiai. Gak harus begitu coy. Gak harus dengan nyusahin banyak orang. Kasihan orang yang mestinya pulangnya bisa cepet jadi lama. Emang kiai lu ngajarin nyusahin banyak orang? Pikir itu juga dong. Bala dosa kalau kayak gitu. Orang jadi susah mau balik. Ya. Kan tuntutan udah dipenuhi semua. Ya jadi tinggal apa lagi gitu. Dah itu aja dari saya. Kalau masalah kemarin ada Armando yang saya lihat videonya di Cokro TV itu segala macam. Itu mah emang dia Islamofobia aja, emang dia benci aja sama Islam, itu aja. Ngaku-ngaku Minang, ngaku-ngaku Islam, ya kan? Tapi begitu mau dicopot keminangannya, panik dia. Karena itu Islamofobia yang udah akut gitu. Kalau orang kayak gitu mah dimatiin juga gak apa-apa.
Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.